Hi, it's me again, I'm back. Kembali lagi bersama saya, Miss Divine Novencia Sinaga dari kelas A Sistem Informasi 2023. Di video kali ini, saya akan menerangkan tentang lab use a port scanner to detect open ports. Oke, yang pertama, kita akan membuka cyber security kita di lab VM Workstation. Lalu kita akan mengetik perintah nmap localhost di terminal. Lalu kita bisa lihat port-port apa saja yang terbuka, yaitu 21/TCP, 22/TCP, 23/TCP, dan 631/TCP, di mana port 21 itu adalah port dari FTP, 22 itu SSH, 23 itu Telnet, dan 631 adalah IPP. Lalu kita bisa jawab, what TCP ports are open? Port 21, 22, 23, dan 631. Lalu kita akan provide a description of the service associated with each open port. Jadi port 21 adalah FTP, di mana FTP ini adalah Internet Protocol yang mengizinkan komputer untuk exchange file secara bersamaan, secara massal. Lalu port 22 yaitu SSH adalah remote server used to control and modify remote server over the internet. Lalu ada port 23 yaitu Telnet, di mana Telnet ini adalah fungsinya untuk provide sebuah command line interface untuk komunikasi dengan remote server memakai SSH tadi dan transmit menggunakan clear text. Lalu port 631 adalah CAPS yang mengizinkan komputer to act as a print server, di mana sistemnya running dan bisa menerima print jobs dari klien. Lalu kita akan menjawab pertanyaan dari research the vulnerabilities associated with each of these open ports, yaitu pengguna yang tidak bisa memperoleh akses ke server dengan port SSH terbuka menggunakan nama pengguna dan kata sandi. Jadi target umumnya tuh mencakup port 22 dan 23 tadi, yang menyediakan akses jarak jauh resmi ke IP, di mana port-port ini dapat digunakan oleh penjahat-penjahat di luar di dunia maya untuk mendapatkan akses jarak jauh, memasang pintu belakang untuk hack dan melihat data-data sensitif yang kita punya. Dan juga bisa mempengaruhi ketersediaan layanan host. Dan di sini ada port 631, di mana 631 ini adalah protokol populer yang ada di jaringan TCP atau IP. Dan ini merupakan pencetakan jaringan modular untuk host Linux dan dapat menjalankan perintah sewenang-wenang dan menyebabkan server tidak responsif. Kita akan jawab unauthorized users can gain access to server with open SSH ports using username and password, di mana common targets-nya include port 22 dan 23.
which provide authorized remote access to IP host. Di mana ports ini bisa digunakan by cyber criminal for malicious activities. Lalu UDP port 631 is a popular protocol in TCP or IP networks. A modular network printing service for Linux host. Lalu kita akan menggunakan administrative privilege menggunakan di mana kita mendapatkan keuntungan menggunakan Nmap ini. Lalu kita akan buka CyberObserver tadi, kita ketik sudo nmap min su localhost. Perlu kalian perhatikan bahwa penulisan huruf kapital ini sangat berpengaruh pada komen yang akan kita masukkan di terminal. Kita masukkan password. Lalu akan keluar. Jadi ini yang terbuka adalah port 123/UDP, 631/UDP, dan 5353/UDP. 123, 631, dan juga 5353. Lalu kita bisa menjawab, describe the purpose of UDP service associated with each port. Port 67 dan 68 provide client server dynamic host, client server DHCP, yaitu DHCP itu dynamic host configuration protocol service. The DHCP adalah sebuah network management protokol yang digunakan di IP networks. Dan itu dynamically assign menjadi IP address dan network client. Network configuration. Lalu kita langkahnya ke soal berikut. Research the vulnerabilities using which each of this open port. Jadi kita mencari keuntungan menggunakan port yang terbuka. Tadi yang terbuka adalah open port 68 dan 631 enable hackers untuk disrupt dynamic network addressing, spoof network, dan mengeksekusi arbitrary. Di mana port 68 ini provide DHCP, layanan DHCP, ketika port 631 mengizinkan denial of service dan arbitrary eksekusi kode. Dan juga port 5353 digunakan untuk
multicast domain name server. Untuk resolve hostname ke IP address di jaringan yang kecil. Lalu kita buka Nmap lagi. Nmap SV localhost. Kita tunggu saja. Biasanya ini agak lama dikarenakan server sedang memuat command performance yang versinya akan deteksi, di mana kita bisa menggunakannya untuk mencari keuntungan. Lalu sudah keluar, di mana NSV localhost ini menunjukkan state service dan version apa saja yang ada di sini, seperti FTP-nya menggunakan FTPD 2.0.8, lalu SSH-nya menggunakan 8.9.1 Ubuntu, dan banyak lagi. Lalu kita langsung melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu capture SSH case. Kita mengetikkan nmap min a localhost. Kita menjawab what are the values of the SSH host key. Kita bisa jawab ini guys, di SSH host key. Dikarenakan ini sangat untuk ditulis, saya akan menuliskan ini saja supaya cepat. Lalu kita akan lihat di pertanyaan di bawah, how would an attacker use this information. Jadi informasi ini bisa digunakan untuk gain unauthorized remote access to the target host, dimana informasi ini bisa menjadi celah untuk menggunakan remote access untuk mengakses target dari hostnya. Lalu, how could you prevent the cyber attacker from stealing the key information? Jadi kita send the case by phone, text, or email. Dan dimana ini disebut out of band key exchange. Sudah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih.